semakin kita mendalami Al-Quran, kita akan semakin menemukan keindahan Al-Quranul Karim itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan zakiyan wa ashkuruhu syukran jazilan mutawaliyan wa huwa alladhi lam yazal li ibadihi nasiran wa waliyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'alu lana fil jannati kasran 'aliyan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim alladhi la ra'aitahu wajhan qamariyan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bukratan wa asilan amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV-mu dimanapun berada, insyaallah kembali kita melakukan kajian yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi jalan untuk memudahkan menuju surga yang Allah janjikan. Siapa yang bergerak, yang berjalan, yang berhimpun dalam satu majlis yang di dalamnya merupakan majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat pemirsa TV-mu dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan mengungkap tentang tipe karakteristik orang-orang yang mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan satu kitab suci yang hingga saat ini orang-orang tidak pernah bosan untuk membacanya. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang mulia. Al-Quranul Karim adalah kitab yang terjaga dari mulai 610 Masehi sampai 2022. Hampir 1412 tahun lamanya Al-Quranul Karim senantiasa terjaga kesuciannya, terjaga, terpelihara kebenarannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita perlu mengetahui bahwa ada di antara manusia yang ketika dia membaca Al-Quran, dia cukup hanya untuk membacanya saja. Kemudian ada juga di antara manusia yang dia untuk membaca pun sangat jarang. Kemudian juga ada di antara manusia, di antara kita yang untuk memegang mushaf pun nggak pernah, sampai seperti itu. Kemudian di antara yang membaca ada yang lancar, di antara yang membaca ada yang memahami makna-maknanya dengan tafsirnya, dengan berbagai macam pemaknaan yang lebih dalam. Ada juga yang hanya sebatas dia membaca kemudian selesai begitu saja. Nah, terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran yang sangat indah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Musa Al-Ash'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujjah." Seorang mukmin yang dia senantiasa membaca Al-Quran, kamasalil utrujjah, dia digambarkan seperti jeruk yang manis. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wanginya semerbak luar biasa, enak dicium, kemudian juga rasanya tayyibun, sangat cakep, sangat enak, sangat lezat. Wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an. Kemudian yang kedua, perumpamaan seorang mukmin yang dia jarang membaca Al-Quran, kamasalit thamrah, maka diibaratkan seperti kurma. Laisa laha rihun, enggak ada wangi-wanginya, wa ta'muha khulwun, walaupun rasanya manis. Kemudian yang berikutnya, wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Quran, masalur raihanah, maka dia diibaratkan seperti minyak wangi. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wanginya semerbak kemana-mana, harum luar biasa. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya sangat-sangat pahit. Kemudian golongan yang terakhir, wa masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang dia tidak suka membaca Al-Quran, kamasalil hambalah,
maka dia diibaratkan seperti buah kamarogan, buah hambola. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Enggak ada wangi-wanginya dan rasanya pun pahit luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada 4 tipologi ketika manusia berinteraksi dengan Al-Quran. Satu, ada yang disebut dengan mukmin jeruk manis. Dia gemar membaca, gemar mempelajari, gemar menghayati, bahkan langsung mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai Qur'ani. Kemudian hatinya lurus dan perbuatannya selalu memberikan kemanfaatan. Kemudian yang kedua adalah gambaran mukmin kurma. Seorang mukmin yang dia ragu-ragu, yang jarang untuk menyentuh Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, jarang untuk mendalami Al-Quran, maka ini diibaratkan seperti kurma yang tidak ada wanginya. Itu menggambarkan kurang memberikan manfaat buat lingkungannya, walaupun rasanya manis karena dia ada memiliki nilai keimanan. Kemudian yang berikutnya, orang munafik tapi dia suka baca Al-Quran. Ini diibaratkan seperti ar-raihana, seperti minyak wangi, harum semerbak kemana-mana. Dia pura-pura menjadi seorang mukmin yang baik, padahal sesungguhnya dia membenci Islam. Dia gemar membaca Al-Quran, mendalami tafsir, mentadaburi Al-Quran, padahal sesungguhnya dia justru akan merusak agama Islam itu sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian golongan yang keempat adalah munafik kamarogan. Dia tidak suka membaca Al-Quran, dia sudah pada kondisi seorang yang munafik. Jelas ini merupakan karakter yang sangat-sangat buruk. Sudah munafik, maka dia pun tidak gemar membaca Al-Quran. Hatinya hanya menyimpan keburukan-keburukan, perilakunya hanya mendatangkan kemadaratan-kemadaratan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan gambaran 4 tipologi manusia ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, memberikan satu ajakan bagi kita. Ayo kita dekati Al-Quran, ayo kita ajak ngobrol Al-Quran, ayo kita berinteraksi terus dengan Al-Quranul Karim. Terutama saat ini di bulan Ramadan, yuk bareng-bareng kita dekati Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, Al-Quran yang 114 surat, Al-Quran yang 6236 ayat, terus kita baca dalam keseharian kita. Kemudian kalau kita ada kesempatan kita hafalkan, kemudian kita tadaburi, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita mendalami Al-Quran, maka kita akan semakin menemukan keindahan-keindahan Al-Quran. Hadirin wal hadirat nanti bisa mengecek dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, maka akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Misal kita cek ada Al-Quran yang suratnya itu diawali dengan kul. Apa saja? Ada kul huwallah, ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun, kemudian kul uhiya ilayya surat Al-Jin. 5 surat ini merupakan 5 kul, 5 yang diawali dengan kul di awalnya. Kemudian ada surat yang diawali dengan hal ataka hadisul ghasiyah, hal ata lal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, al-ghasiyah dengan al-insan. Kemudian ada surat yang diawali dengan alif lam mim, ada surat yang diawali dengan alif lam ra, ada surat yang diawali dengan to, sin, mim, dan terus semakin kita mendalami Al-Quran, kita akan semakin menemukan keindahan Al-Quranul Karim itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memiliki semangat mendekati Al-Quranul Karim, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang spesial karena kita semakin meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.